Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan setiap mukmin sangat yakin bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara dia dengan Tuhannya. Dan kalimat ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimat syukur, berterima kasih. Dan dengannya semua nikmat kebutuhan kita, baik di dunia maupun di akhirat akan dipenuhi. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Baik itu pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, selamat dari segala macam cobaan dan musibah. Maka sangat wajar kalau telah mengetahui ini kita selalu juga mengucapkan setelah Alhamdulillah, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan di hari Rabu malam, kita akan melanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari seluruhnya dan kita mempelajari hal-hal yang telah Allah haramkan agar jangan sampai kita terjerumus kepadanya. Tentu dari sisi lain kita juga akan terus mempelajari apa yang Allah perintahkan agar kita sibuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Namun mengetahui apa yang Allah haramkan adalah bagian daripada syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini di malam ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masih menyinggung dosa besar berhubungan dengan masalah lisan. Kalau judul yang ada di flyer adalah omongan yang sia-sia. Kalau bahasa yang sering kita ucapin sekarang adalah omong kosong. Banyak orang tidak mengetahui dan tidak menyadari kalau ternyata omong kosong itu hal yang tidak ada manfaatnya, sia-sia. Baik itu mengulang-ulangi kisah yang tidak bermanfaat atau berbicara sesuatu yang tidak jelas hanya untuk menjadikan sebagai bahan pembicaraan atau membuat orang lain tertawa, bagian daripada dosa. Karena seorang mukmin tidak ada waktu bagi dia untuk menggunakan lisannya pada hal yang sia-sia. Jelas sekali hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, ini khairan di garis bawahi, aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, berharap balasan nanti di akhirat, masuk ke surga, selamat dari neraka, maka dia hanya mengucapkan yang baik saja. Enggak ada pilihan lain. Yang baik saja atau dia diam. Apa maknanya di sini? Dia harus ucapkan yang baik saja, maksudnya tidak boleh ada satupun kata-kata yang sia-sia. Bukan cuma sekedar kata-kata haram, tidak ada manfaatnya pun tidak perlu. Sampai Nabi SAW mengatakan baik atau diam. Kalau seandainya masih ada jeda, Nabi SAW mengatakan yang baik atau yang mubah atau dia diam. Tapi Nabi SAW tidak sebutkan yang mubah. Mubah aja nggak disebutin. Pilihan cuma yang baik, maksudnya yang bisa mendatangkan manfaat. Baik diri dia, misalnya kena pahala, rahmat Allah, gitu kan. Manfaat dunianya misalnya, urusan bisnis, kerjaan, sesuatu yang bermanfaat, atau dia diam. Berarti tidak ada bahasa yang sering kita dengar, kan sekarang lagi nggak ada kerjaan nih, duduk aja ngobrol. Ngobrol kosong, tidak ada isinya. Maka tidak ada dalam Islam itu. Karena semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak ditanyakan oleh Allah. Waktu kita yang berlalu, bahkan dalam hadis Nabi SAW yang tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya 4, 2 itu diantaranya berhubungan dengan masalah waktu ini. Yang satu adalah masalah masa muda, yang satu masalah waktunya sendiri, umur di mana dihabiskan. Di antaranya ucapan yang diucapkan, mata yang ditatapkan, telinga yang dipakai untuk mendengar, tangan menjama, kaki melangkah, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang ditanya, enggak ada yang tidak ditanya. Karena Allah berikan ini semua untuk tujuan utama kita diciptakan. Dalam surah Az-Zariyat jelas sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah saja. Tidak ada yang lain. Sia-sia enggak ada, apalagi dosa. Kalau kita sudah menjaga diri kita dari hal-hal yang makruh atau berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, pastikan teman-teman sekalian kita juga akan jauh dari yang haram.
Sebagaimana dalam ibadah kalau kita sudah sering sibukkan diri kita dengan amalan-amalan sunnah, amal wajibnya jadi mudah. Akan berat amalan wajib itu kalau tidak pernah kita ikuti dengan sunnah. Coba kalau orang sudah biasa puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, datang Ramadan biasa aja dia puasa. Tapi kalau orang sepanjang tahun tidak pernah puasa sunnah, Ramadan tiba berat bagi dia. Orang kalau rutin sedekah, setiap ada kesempatan memberi saja kepada orang. Perintah zakat setahun sekali kecil bagi dia. Begitu juga dengan orang yang biasa umrah, haji jadi ringan buat dia. Tidak ada sesuatu yang berat. Nah demikian pula dengan kalau dosa. Kalau kita biasakan diri meninggalkan, mubah boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Tidur mubah, tapi kalau tidur aja terus, nanti bisa jadi bahaya nih, bisa jadi dosa dia. Karena membuang-buang waktu yang harusnya dipakai untuk hal yang lebih bermanfaat. Karena kalau di buku amal kita tertulis tidur saja mubah, yang mubah, tidak kita niatkan untuk ibadah misalnya, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada yang kita dapatkan di hari kiamat nanti. Sementara orang-orang mukmin harus tahu, semua nanti yang dia harapkan buku amalnya di hari kiamat berisi hal-hal yang penuh dengan yang menggembirakan dia, peninggian derajatnya, yang bisa membantu dia memberikan syafaat orang lain. Itu harus dipikirkan. Di saat kita belajar seperti ini teman-teman sekalian, kita bukan sedang menyalahkan apa yang telah lalu. Tapi di saat hari ini, di detik ini, Allah sampaikan di kuping kita semuanya, termasuk saya yang berbicara ini, maka berarti di saat ini Allah berikan peringatan kepada kita. Mulai hari ini ke depan. Bagaimana tidak ada lagi omong kosong yang kita ucapkan. Harus ada manfaatnya. Dan sering kami ingatkan teman-teman sekalian, omongan itu selama masih di mulut kita, belum keluar, masih milik kita. Kita leluasa mengontrolnya. Tapi kapan sudah diucapkan, sudah milik orang lain. Ini seperti bola liar. Kapan dia kebaikan, maka akan jadi sumber pahala. Kapan dia keburukan, jadi sumber dosa. Bayangkan kalau satu fitnah, satu gibah yang sudah kita sebarkan, tersebar kepada 1.000 orang. Bagaimana caranya kita minta maaf kepada 1.000 orang itu? Padahal sebenarnya ucapan kata kita tidak sebanyak itu. Ini berat. Maka jangan main-main teman-teman sekalian. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat. Dalam sebuah riwayat Bukhari. Waktu dia bertanya, apa yang bisa menyelamatkan saya dari segala keburukan? Nabi SAW pegang lidahnya, tarik keluar lalu mengatakan, amsik alaika hadha. Kontrol ini darimu. Selesai. Akan aman semuanya. Dan apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man dhamina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai, dhamintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin, bisa mengontrol apa yang ada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Tiket VIP dari Nabi bagi orang yang bisa mengontrol ini. Jadi memang harus baik saja. Tidak ada negosiasi. Mubah pun harus ada batasannya. Nanya kabar orang, nanya tentang alamat. Udah tidak usah berlebihan, secukupnya saja. Tidak usah berlebihan. Jangan sampai sudah ditanya, ulangi lagi. Kayak nggak ada manfaatnya, omongan tidak ada gunanya. Nah ini yang dimaksudkan. Menurut Syekh Muhammad, penulis buku, rahimahullah, ini masuk dalam at-tashadduq, bahasa Arabnya. Beliau mengangkat dalil, kalau teman-teman ada yang pegang buku ini di halaman 45 ya, hadis Bukhari, firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun, ayat 4. Tentang ciri orang munafik ini. Al-Munafiqun ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Artinya, apabila kau melihat mereka wahai Muhammad, orang-orang munafik, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, karena indahnya mereka menyusun kata-kata itu. Itu sifat orang munafik, hanya untuk menarik perhatian orang. Mereka adalah seakan-akan kayu yang bersandar atau tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Sungguhnya Allah membinasakan, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Saksi bahasan kita adalah orang yang coba menyusun kata-kata supaya bisa menarik perhatian orang.
Dan itu sebenarnya omong kosong. Beda kalau orang menyampaikan sebuah materi pengajian, guru ngajar materi ya, di sekolah, dosen di kampus. Memang dia harus menggunakan retorika yang tepat supaya orang tertarik untuk bisa mendengarkan dan mudah difahami. Ya. Tapi ada orang tidak, memang menyusun kata-kata ini untuk menggoda lawan jenisnya, untuk menipu orang lain, lisannya manis gitu. Banyak sekali ikhwah dan akhwat yang pasangan suami istri datang kepada kami mengeluhkan masalah itu. Datang orang, penampilannya meyakinkan, seorang muslim atau muslimah, tutur katanya luar biasa indahnya, tapi ujungnya penipu. Udah, itu kesimpulan terakhirnya. Orang ini ditipu, sampai awalnya dianggap seperti keluarga datang bergabung di rumah dan segala macam hal, ujungnya ditipu. Karena memang menggunakan lisannya itu. Dan diangkat selanjutnya, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, hadis riwayat Bukhari, nomor 5146, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada seperti sejenis sihir, bisa mempengaruhi orang. Sebenarnya tujuannya hanya untuk membuat cerita bohong. Beda kalau orang menyampaikan kebenaran dan Allah berikan taufik di lisannya, itu lain. Tapi kalau orang ini cuma mengambil hati orang lain, tujuannya untuk buruk, untuk menipu, untuk bermaksiat, untuk meraih hati pasangannya, lawan jenisnya, untuk melakukan kemaksiatan, maka ini yang dimaksud. Ya. Juga Ibnu Umar secara marfu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, diangkat selanjutnya oleh beliau, innallaha yabghadul baligha minar rijali alladhi yatakhallalu bilisani kama tatakhallalul baqarah. Hasanahu Tirmidzi, sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang berlebihan dalam kefasihan di antara para lelaki yang memutar lisannya untuk menampakkan kefasihannya seperti sapi yang sedang makan. Ini sebenarnya bahasa kiasan ya. Ada orang begitu. Jadi saking untuk menarik perhatian supaya setiap kumpul teman-temannya perhatian sama dia, hanya dia menggunakan cara-cara berbicara. Mimik-mimik mulutnya itu membuat orang tertarik untuk melihat dia. Nabi sampai gambarkan seperti sapi yang sedang makan. Sebentar ke kanan, sebentar ke kiri. Sebab tujuannya untuk menuturkan kata-kata dan menarik perhatian orang. Tapi isinya bukan hal yang bermanfaat. Kalau orang sekali lagi memiliki retorika menyusun kosakata yang tepat, ya, mengatur bahasa tubuhnya untuk menyampaikan sebuah tema dan tujuannya baik, itu berbeda. Tidak masuk sama sekali di sini. Tapi yang masuk adalah orang sengaja memang membuat ini, mempermainkan lisannya dengan omongan-omongan kosong, dengan kisah-kisah kosong, gitu kan, untuk bermaksiat kepada Allah SWT atau mengalihkan perhatian orang dari kebenaran, maka ini semua masuk dalam istilah yang dilarang. Di Mekah dulu pernah terjadi, waktu Nabi SAW menyampaikan dakwah, salah satu hal yang difikirkan oleh orang-orang Quraisy bagaimana memberhentikan dakwah Nabi SAW, mereka panggil para qasas, para penyebar berita kisah palsu, kisah bohong. Kisah tentang sesuatu yang tidak ada. Tidak ada kisah yang tapi dibuat. Alasannya untuk menjadi pelajaran, ini tidak perlu. Maka dipanggillah seseorang yang ahli bicara. Dia bisa berbicara, dia gunakan retorikanya, kemudian orang tertarik untuk datang. Kisah tentang hewan yang kadang-kadang tidak ada, tapi dibuat seakan-akan ada. Atau kisah hewan dengan hewan yang lain, seakan-akan berbicara hewan tersebut, padahal tidak pernah hewan ini bicara sama hewan itu misalnya. Jadi dibuatlah cerita seperti itu, lalu dia berkata, sesungguhnya Muhammad membual, aku juga membual. Gitu kan? Dan di awal dia berbicara, dia nyampaikan kisah-kisah palsu itu, banyak orang yang mendekat kepada dia. Tapi subhanallah, wahyu berkah. Kalau kita berbicara tentang qala Allah, qala Rasul, ya, walaupun kisah ada yang terulang-ulang, kisah Nabi Yusuf terulang-ulang, kisah Nabi Yunus terulang, kisah Nabi-Nabi terulang-ulang, tentang penyampaian hari kiamat terulang-ulang, tentang segala macam terulang-ulang banyak. Tapi tidak pernah orang jenuh. Orang malah kembali ingat lagi, oh iya. Orang kembali ingat pada saat dibacakan tentang keutamaan sholat malam, oh iya, tercas lagi. Sholat duha iya, sedekah iya, semuanya mau dikerjakan. Tapi kisah-kisah seperti ini, begitu orang sudah cerita yang pertama mungkin menarik. Cerita yang kedua sudah tidak suka. Orang nonton film, sekali dia nonton. Setelah selesai, yang kedua kali sudah malas, saya sudah pernah nonton. Tapi tidak terjadi begitu kalau di pengajian.
Nggak terjadi kalau dalam ilmu agama, nggak ada. Nggak ada namanya orang jenuh. Kecuali memang dia hatinya tidak diisi dengan keimanan gitu. Maka setelah beberapa saat orang itu ditinggalkan. Dan semua ayat yang turun tentang asatirul awwalin, yaitu cerita dongeng orang-orang terdahulu, turun kepada orang ini. Kemudian beliau juga mengangkat dalil Abu Hurairah secara marfu radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Daud, man ta'allama sarfal kalami liyasrifa bihi qulubal rijali awin nasi lam yakbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Riwayat Abu Daud. Barang siapa mempelajari ilmu bicara dalam kurung yang lebih dari kebutuhan untuk menarik hati-hati para lelaki atau manusia, maka Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan yang wajib dan juga yang sunnah. Ini berat sekali hadis ini. Siapa yang sengaja belajar bicara, retorika bicara, bukan untuk kebaikan, bukan untuk mengajar kebaikan, tapi justru hanya untuk menarik hati orang, tidak diterima amal wajib dan ambil sunnahnya. Coba. Ini berat sekali nih. Ya. Hadis ini riwayat Abu Daud di nomor 5006. Juga beliau mengangkat riwayat Imam Ahmad dari Muawiyah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yushaqqiqul kalama tashqiqa syi'ri. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang berusaha mencari pembicaraan yang paling bagus sebagaimana para syair. Maksudnya untuk penipuan, untuk kemaksiatan. Lalu beliau mengingatkan, bagi teman-teman yang pegang bukunya, saya mundur ke belakang ya. Karena saya hubungkan dengan halaman 46-nya, ada bab juga, beliau khususkan bab maja'a fi kathratil kalam. Bab khusus membahas tentang omongan yang terlalu banyak. Omong kosong. Yang tidak bermanfaat. Gitu. Beliau mengangkat surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Yang berbunyi, Al-Infitar 10 sampai 12, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saya ulangi, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi perbuatan kalian. Mulia di sisi Allah dan mencatat semua perbuatan-perbuatan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya, kalau kita sudah yakin sebagai seorang mukmin karena rukun iman kita yang kedua adalah iman kepada malaikat, ada selalu mengawasi kita, maka harus hati-hati. Dan di sini mencatat semuanya apa yang kita ucapkan. Mungkin kita sudah lupakan tapi nanti tetap akan diingatkan. Terus Ustaz, kalau saya bercanda sama teman saya nggak boleh? Boleh. Nabi SAW bercanda tapi nggak ada kebohongan, nggak ada rekayasa, bukan sengaja dibuat-buat. Kalau sesuatu memang lucu disampaikan ya sudah, orang ketawa apa adanya gitu. Bukan karena dikarang gitu. Bukan karena omong kosong, bukan sengaja ini seperti merekayasa, membuat, akhirnya terjadilah omongan kosong dan dinukillah sama manusia. Akhirnya menjadi sebuah cerita yang panjang yang tidak ada ceritanya, dongeng kosong. Padahal sebenarnya kita disuruh menukil kisah-kisah yang benar, gitu kan? Di zaman sekarang banyak sekali begitu. Buat tokoh-tokoh fiktif. Tidak ada tokoh fiktifnya. Ayo umat Islam lupa dengan tokoh-tokoh yang sebenarnya. Nggak tahu tentang Abu Bakar, tentang Umar, tentang Utsman. Tokoh-tokoh yang sebenarnya. Para pejuang-pejuang yang sebenarnya. Khalid bin Walid, Kakak, dan para sahabat Nabi. Kita tidak tahu kisahnya. Para ummahatil mu'minin, Zainab, ya, kemudian Sauda, Aisyah, Khadijah. Tidak ada yang tahu. Hafsah. Sedikit orang tahu. Siapa istri Nabi. Bahkan banyak di antara muslim yang ditanya siapa nama istri Nabi, dia salah. Sebut istri Nabi namanya Fatimah, padahal itu anak Nabi. Jadi tidak tahu. Kalau ditanya tentang si fulana yang terkenal di media sekarang, atau yang terkenal dengan produknya, dihafal semua. Bahkan warna kesukaannya pun diketahui. Hilang semua informasi yang sebenarnya. Jadi kita tidak tahu kenapa di masa ini lebih suka dengan hal-hal yang fiktif, atau mungkin cuma kemasan sedikit dengan sesuatu yang asli kita lupain gitu. Yang kita butuhkan. Kemudian beliau mengangkat riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu secara marfu. Ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 5975 dan Muslim 593. Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat
ummahat, wa wa'dal banat, wa man'an wahat, wa kariha lakum qila wa qal, wa kathratas su'al, wa idha'atil mal. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Jelas ini, nggak boleh durhaka sama orang tua. Kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini kebiasaan orang tradisi Quraisy dulu. Sebagian besar mereka malu kalau punya anak perempuan. Karena mereka pikir tidak bisa jadi pejuang, tidak bisa membawa nama, tidak bisa jadi kepala suku. Jadi banyak mengubur anaknya. Yang ketiga, perbuatan menghalangi perkara yang dia diperintahkan untuk diberikan dan meminta perkara yang tidak dia berhak mengambilnya. Maksudnya di sini adalah mereka menipu, kesimpulannya. Kemudian juga yang keempat adalah dan Allah benci. Masuk dalam makna potong hadis pertama, sesungguhnya Allah mengharamkan. Di sini juga Allah benci sama, Allah tidak bolehkan. Adalah bagi kalian katanya. Katanya si fulan, kata orang itu, saya dengar seperti ini, padahal ini tidak ada manfaatnya. Dalam kurung tenggelam dalam kabar manusia. Dan juga yang terakhir, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Saksi bahasan kita adalah dari dua potongan yang terakhir, ya, yaitu dan Allah sangat membenci bagi kalian, tanda kutip, katanya, titik-titik, katanya, qila wa qal itu. Ya. Atau dalam kurun tenggelam dalam kabar-kabar manusia, tidak ada kejelasan. Kalaupun kita harus dengar satu kisah tentang tetangga kita, satu kali cukup. 7 kali diulangi, 8 kali diulangi, apa gunanya? Itu terus yang terulang. Ada orang berteman, sudah 30 tahun, 40 tahun, kisahnya itu aja terus. Temannya sudah hafal, kalau disampaikan. Untuk apa diulangi gitu? Coba sesuatu yang baru, masih banyak yang baru yang bisa bermanfaat. Dan juga di sini dikatakan, dan banyak bertanya. Maksudnya bertanya pada hal yang tidak bermanfaat. Setiap ketemu orang, semuanya ditanya. Dari kepala, rambut orang itu sampai kakinya. Kenapa sisir begini, bajunya merek apa, sepatunya merek apa. Apa manfaatnya? Kalau ada keperluan, tidak masalah. Kita kebetulan lihat bajunya bagus, pengen beli yang sama. Tidak masalah. Dan sebatas tanya saja, bajunya beli di mana bagus ya sudah. Tidak usah satu baju, itu dijadi bicara 1 jam. Ya. Jadi bahan pembicaraan. Hanya satu model. Untuk apa nih? Buang-buang waktu untuk apa? Tidak ada waktu untuk itu gitu. Harus semuanya manfaat. Minimal mubah pun tadi saya bilang tidak boleh berlebihan. Kemudian yang terakhir beliau angkat dalil riwayat Jabir radhiyallahu anhu secara marfu dan dihasankan oleh Tirmidzi, juga dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi, ini marfu maksudnya sampai kepada Nabi SAW ya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Kata Nabi SAW, termasuk orang yang paling aku sukai dan aku cintai dan paling dekat kepadaku nanti majlisnya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya, kata Nabi SAW, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah thartharuna wal mutasyaddiquna wal mutafayhikun. Dan sebaliknya orang yang paling aku benci. Jadi Nabi SAW tidak suka orang-orang ini. Dan yang paling jauh kedudukannya atau majlisnya dariku pada hari kiamat adalah at-tarfarun. Dalam kurung orang yang banyak bicara dengan memberat-beratkan diri dan keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun. Berbicara dengan sepenuh mulutnya untuk menampakkan kefasihan. Supaya kelihatan fasih, dia ngomong. Padahal sebenarnya bukan untuk kebenaran ya. Kemudian al-mutafaihikun. Maksudnya orang yang melebarkan pembicaraannya dan suka membuka mulutnya berlebihan. Ini sampai seperti itu Nabi sebutkan. Ini orang yang paling Nabi benci. Sebenarnya kesimpulan semua adalah omong kosong. Itu. Banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Walaupun retorikanya bagus. Semua 3 tadi yang disebutkan ini, ya, walaupun berbeda-beda sedikit maknanya, tapi menuju ke satu. Bahwasanya kata Nabi SAW, wa inna abghadakum ilayya, orang yang paling aku benci di antara kalian,
Wa aba'adakum minni majlisan, paling jauh majlisnya dari aku. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, karena di dunia kita tidak bisa ketemu lagi dengan beliau. Di dunia saja kalau kita bersama dengan Nabi SAW tapi dijauhkan, itu sudah tidak enak rasanya. Ketemu nggak bisa, ngobrol nggak bisa. Apalagi di akhirat, jelas sudah di surga. Nggak akan mungkin bersama beliau karena beliau murka sama orang-orang ini. As-Sartharun. Orang Arab itu sebenarnya kalau bilang Sarthara itu orang yang banyak ngomong. Kadang-kadang kita jadi nggak nyaman dekatnya karena ngomong terus nggak jelas gitu. Nah, itu Sarthara namanya. Kemudian Al-Mutasyaddiqun. Ini yang memaksa diri. Menunjukkan kefasihan. Tapi bukan fasih karena menggunakan bahasa Arab misalnya, atau fasih dalam menyampaikan sebuah ceramah kebaikan, atau dalam mengajar, dosen menyusun poin-poin demi poin supaya mahasiswa atau santrinya, kalau guru di pesantren misalnya atau di sekolah santrinya tahu atau siswanya tahu, itu nggak ada masalah. Tapi di sini tidak, memang hanya untuk menarik perhatian orang. Dari tadi kita titik beratkan itu ya. Apalagi menarik perhatian lawan jenisnya supaya bisa berzina gitu kan, supaya bisa homo, supaya bisa lesbian, atau untuk menipu orang. Ujung-ujungnya akhirnya orang terbeli dengan lisannya untuk kejahatan. Nah, ini masuk dalam al-mutasyaddiqun. Kemudian al-mutafaihikun. Ya. Ini adalah orang yang melebar kalau berbicara. Bahasanya satu atau satu buah saja cukup. Ini buah mangga ya sudah. Kalau perlu dibahas pun misalnya harga ya, harga berapa pun. Tapi ada orang satu buah itu sudah dibahas mungkin sekian lama hanya untuk membahas tentang masalah itu. Dan tidak ada gunanya, apa manfaatnya buat dia. Nah, karena ada ancaman-ancaman seperti ini, membuat akhirnya dia masuk dalam kategori dosa. Karena Nabi SAW membenci. Dan kita sudah jelaskan teman-teman sekalian, dia masuk dalam kategori dosa besar kalau ada ancaman. Kemudian teman-teman sekalian, kita juga akan menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW di luar daripada buku ini. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1715 atau 1715 ya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Anu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalathan. Allah sangat suka dari kalian 3 perkara dan Allah benci dari kalian 3 perkara. Fa yarda lakum, maka yang Allah ridho kepada kalian dari 3 itu, yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian selalu fokus menyembah dia saja dan jangan sekutukan dengan apapun. Cukup, pokoknya Allah saja, enggak ada Tuhan lain. Enggak ada tempat bergantung, enggak ada tempat menyembah, enggak ada takut, kecuali memang hanya kepada Allah. Itu yang Allah paling ridho yang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Selalu berpegang teguh pada tali Allah. Kemudian yang ketiga maksudnya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, pada apa yang telah Allah perintahkan. Yang ketiga, wala tatafarraqu. Dan jangan pernah berpecah belah. Walaupun kita benar, sampaikan kepada orang, orang terima alhamdulillah. Orang tidak mau terima ya sudah. Tetap dia saudara kita muslim. Tidak ada permusuhan. Ya udah, orang mau dengar alhamdulillah, tidak mau dengar ya sudah, gitu kan. Kemudian dikatakan wa yakrah lakum, dan Allah sangat benci dari kalian 3 hal. Yang pertama adalah qila wa qal. Yang dibenci pertama adalah menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Ini terjemahan lain dari kata-kata qila wa qal. Kalau tadi kan katanya, kata orang, saya dengar begini. Semua yang didengar, semua disampaikan. Dan ini bahaya. Karena Nabi SAW mengatakan cukup sangat besar dosa seseorang kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar tanpa dia pastikan itu benar atau tidak. Sehingga kita bisa dengar, karena kita kan tidak bisa tutup kuping di setiap saat jalan di mana-mana. Yang penting jangan diucapkan. Kontrol dulu sebelum kita ucapkan. Allah berikan kita 2 kuping dan 1 lisan supaya lebih banyak dengar daripada ucap. Banyak orang semua yang didengar langsung diucapin. Kemudian yang kedua, wa kasratus su'al, dan banyak bertanya tapi bukan pada kebenaran. Bertanya pun di majelis ilmu memang karena tidak tahu. Jadi kita bertanya. Kalau enggak usah bertanya. Enggak perlu tunjukin ke orang lain kalau kita hebat.
Kalau sebagian orang begitu, bertanya hanya untuk nunjukin ke teman-temannya, itu pertanyaan saya itu. Supaya dia dibilang hebat. Wah, terus dipuji sama orang. Habis itu kalau dipuji tambah gemuk, tambah gagah, tambah pintar, tambah bodoh malah. Karena dia jadi bodoh kalau tidak dipuji sama orang, jadi jengkel sendiri kan jadi bodoh. Nah, untuk apa? Gitu. Kemudian yang ketiga wa idha'atul mal, membuang-buang harta. Kita mau ini titik beratkan tentang masalah qil wa qal. Tadi yang katanya, atau perkataan yang tidak jelas sumbernya, tidak ada manfaatnya. Ini omong kosong ini. Ibnu Battal berkata, menukil dari Imam Malik rahimahumullah semuanya, wa huwa al-iktharu minal kalami wal irjaf. Banyak bicara dan suka menyebarkan berita yang membuat orang ketakutan. Atau orang kagum. Supaya orang kagum dengan dia. Seakan-akan dia sumber utama. Gitu kan. Padahal informasinya belum tentu benar gitu. Nahwa qaulun nas. Atau nahwu qaulun nas. Seperti perkataan orang, si fulan memberi ini dan tidak mendapatkan ini. A'ta fulana kada wa mana'a fulana kada. Bahwasanya seperti perkataan orang yang dinukil, si fulan telah memberi dan si fulan telah tidak menahan ini atau tidak memberi. Wal khawdu fima la ya'ni. Dan juga menceburkan diri pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini syarah Ibnu Battal di jilid 12 halaman 48. Ini beliau merincikan tentang masalah itu. Jadi kalau kita tangkap semua ini, berpusar kita tadi, omongan sia-sia atau omong kosong itu. Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam Fathul Bari, di jilid 11 halaman 306 sampai 307, tentang qil wa qal, perkataan omong kosong sia-sia itu, hikayatun aqawilun nas wal bahthi anha. Menceritakan perkataan orang yang banyak, lalu sibuk membahas terus itu. Kalau bahas ayat Allah tentang sabda Rasulullah SAW atau sesuatu yang bermanfaat paling tidak gitu kan. Kalaupun tadi orang harus ketawa dengan kisah yang benar gitu ya. Beliau mengatakan hikayatu aqawilin nas wal bahthi anha. Makna daripada sesuatu yang Allah benci tadi qil wa qal, perkataan katanya ya, atau ilmu perkataan yang tidak ada dasarnya gitu kan. Itu menceritakan perkataan orang yang banyak, lalu sibuk membahasnya. Kama yuqal, ya, seperti kalau dikatakan, qala fulan kada, wa qila anhu kada, mimma yakrau hikayatahu anhu. Misalnya dia mengatakan si fulan berkata seperti ini, dan si fulan berkata seperti itu, dan sebenarnya tidak disukai, yang sebenarnya itu tidak disukai juga oleh orang yang diceritakan sebagai bahan cerita. Itu penjelasan Ibnu Hajar tentang masalah omong kosong itu tadi. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim jadi 12 halaman 11, al-khawdu fi akhbarin nas. Yang dimaksud dengan yang Allah benci qil wa qal, katanya tadi itu, yang dimaksud adalah menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan oleh banyak orang. Wa hikayat ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim. Dan hal-hal yang banyak dinukil dan dibicarakan mengenai aktivitas dan gerak-gerik orang lain. Padahal sebenarnya tidak bermanfaat bagi dia. Banyak orang begitu datang mencari tahu tentang apa saja berhubungan dengan orang tersebut. Padahal sebenarnya belum tidak ada manfaatnya untuk dinukil. Kosong, nggak ada gunanya. Ya. Dan di sini diingatkan bagaimana seorang muslim harus hati-hati. Karena kata Nabi SAW, min husni islam, tarku ma la ya'ni. Nah, di antara tanda-tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi sebenarnya bertolak belakang sekali perintah Nabi dengan apa yang banyak orang lakukan. Sibuk menukil informasi tentang manusia, tentang fulan. Kemudian teman-teman sekalian, mungkin kita tutup dengan ini. Di bab yang sebelumnya lagi, saya gabungkan menjadi satu semuanya ini. Bab tahdzir min syarril lisan. Di halaman 42. Masih berhubungan dengan masalah ini. Beliau mengatakan bab peringatan dari kejelekan lisan. Kalau beliau ini sebenarnya menjadikan ini dosa besar yang berpisah semua ya. Tapi ini saya satukan karena saya melihat ini semua kayak satu bahasan gitu. Maka beliau mengangkat dalam surah Al-Furqan ayat 63 tentang ibadur rahman.
hamba-hamba Allah yang terpuji. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh berbicara pada mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Makna orang-orang bodoh berbicara kepada mereka dan mereka mengucapkan kata-kata baik adalah kalau diajak, salah satu maknanya, kalau diajak untuk omong kosong, dia nggak mau. Ada manfaatnya nggak? Ayo kita kumpul sini yuk. Apa, ada yang mau dibicarakan? Temanya apa nih? Oh enggak, cuma kumpul-kumpul aja. Oh maaf, saya kalau kumpul-kumpul aja saya nggak ikut. Ada manfaat apa? Ada sesuatu apa di situ? Kalau cuma datang ngumpul, akhirnya berkumpul lagi dengan lawan jenis, duduk ngobrol-ngobrol, jadi dosa. Ya. Karena sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu juga tentang masalah bahaya lisan di situ, masih ada berhubungan dengan bahasan kita, tapi beda tema. Itu tentang masalah orang kalau duduk di satu majelis dan kita biarkan orang-orang yang memang berbuat dosa atau jauh dari agama melemparkan menu pembicaraan di meja itu, di majelis itu, maka mereka akan menguasai majelis itu. Jadi antum lihat siapa yang antum temani duduk. Kalau mereka orang-orang jauh dari agama, pasti menu pembicaraannya sama, jauh dari agama. Antum duduk dengan orang-orang beragama, maka menunya pasti yang beragama. Jadi siapa yang ajak, oh si fulan sama si fulan. Mereka bagaimana kehidupannya antum sudah tahu. Kalau cuma cerita tentang nyanyian, tentang diskotik, tentang maksiatnya, tentang ngomong kosong semua tidak ada gunanya. Atau bahkan kadang-kadang akhirnya karena tidak ada kerjaan, pergilah kumpul-kumpul di mana, akhirnya berzina, akhirnya buat masalah. Dosa kita bisa terima, untuk apa kita kumpul sama mereka? Kenal iya, tapi kumpul enggak? Karena nanti akan ada tanggung jawab semua di sisi Allah SWT. Nah ini yang perlu diperhatikan. Dan Allah memuji mereka sambil mengatakan, kalau diajak mereka mengatakan kata-kata yang baik. Maaf ya, saya nggak bisa ikut. Gak usah bilang, oh kalian tuh ahli neraka, saya tidak mau ikut. Nggak usah. Ya. Tapi kata-kata baik itu maksudnya, sudah maaf saya nggak ikut. Oh kamu so alim, nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan seperti yang kalian katakan. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian surah Al-Qasas ayat 55, beliau mengangkat juga. Wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Salah satu ciri hamba-hamba Allah yang beriman adalah surah Al-Qasas ayat 55. Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat. Ini kata Allah, lihat dalam surah Al-Qasas ayat 55, bukan perkataan saya. Apabila hamba-hamba Allah itu mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, maka mereka berpaling darinya. Gak mau ikut-ikutan. Gak usah nimbrung, bahaya. Karena kita ini manusia lemah. Sekali mereka ngobrol, kita kepancing, kita ikut-ikutan ngobrol. Udah. Jadi kacau semuanya nanti. Pasti akan ada pertanggungjawabannya. Pasti ada tergelincirnya. Ya. Sementara Allah mengingatkan selanjutnya surah Qaf ayat 18. Ini berurut beliau susun ya. Surah Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sementara tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan pasti ada di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Catat semuanya. Dimintalah pertanggungjawaban. Kemudian beliau mengangkat juga dari riwayat Sufyan bin Abdullah, dia mengatakan, aku bertanya wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling engkau takutkan padaku? Maka beliau memegang lidahnya beliau sendiri lalu beliau mengatakan, kuffa alaika hadha, tahan atasmu ini. Ini lidahmu ini. Karena ini sahabat Nabi yang mulia. Sebenarnya hadis ini ada beberapa potongan sebelumnya ya. Tentang bagaimana masalah iman dan segala macam. Terus akhirnya sahabat ini bilang, ya Rasulullah, apa yang paling Anda takutkan sehingga terganggu iman saya itu? Beliau bilang, pegang ini, lidahmu. Karena banyak orang tergelincir, banyak orang mulia karena lidahnya dia bisa kontrol, banyak orang hancur hidupnya karena tidak bisa kontrol lisannya. Cuma itu saja dua. Dari lidah ini. Makanya dulu pernah ada orang bijak di zaman dulu, dia suruh budaknya beli yang terbaik menurut dia di pasar dari bagian tubuhnya kambing. Budaknya ini orang bijak, terkenal gitu. Orang pintar dalam agama pun. Dia beli lidah kambing, dibawa. Dimasak, dimakan, besoknya majikannya bilang, beli lagi yang menurut kau yang paling baik hari ini. Yang paling buruk, dibeli juga sama dia lidah. Lalu kata majikannya, kenapa kemarin saya suruh beli yang terbaik, kamu beli lidah? Kenapa saya suruh sekarang beli yang terburuk, kamu beli lidah? Dia bilang, wahai Tuan,
Kalau lidah itu dipakai pada hal yang bermanfaat, maka dia akan menjadi yang terbaik. Orang banyak dicintai karena lidahnya baik kan? Biar mukanya biasa saja, tidak tampan sekali, tidak juga jelek, tidak juga cantik, tapi mungkin juga biasa saja kulitnya, mungkin bentuknya juga biasa. Tapi kalau ngomong lisannya indah dan mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, orang suka dengan dia. Sebaliknya lisan itu, walaupun orangnya tampan, cantik, tapi lisannya tajam, lisannya tidak baik, atau orang ngomong kosong saja, setelah ketahuan, oh, ternyata orang itu bohong misalnya, maka orang akan tinggalkan. Nah, seperti itu memahami. Juga pernah dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan bahwasanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita semua ini akan ditanya oleh Allah tentang yang kita ucapkan? Apakah semua yang kita ucapkan ini Allah akan tanya? Apa saja? Nanti Allah akan tanya hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Thaqilatka ummuka ya Muadz." Celaka benar kamu ini. Kau bisa seperti, kalau kau tidak paham ini, seperti kau kehilangan ibumu gitu. Bagaimana seorang anak kehilangan ibu tuh rugi sekali, gitu kan? Ibu tuh emas bagi kita, pintu surga. Kata Nabi SAW, kalau kau tidak faham bahwasanya Allah akan menghisap setiap kata-kata yang terucap dari lisan, kau seperti kehilangan ibumu. Wa hal yakubbun nasa finnari ala ujuhim aw ala manakhirim illa hasaidu alsinatah. Bukankah ya, manusia itu banyak terpelanting, dilemparkan wajah-wajah mereka dalam api neraka, justru karena hasil lisan-lisan mereka. Itu bahaya sekali. Kemudian yang terakhir mungkin kita angkat beberapa dalil baru kita azan dan sholat. Insya Allah di sini penutupnya. Hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu mengatakan, idza asba ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Kalau anak Adam tiba di pagi hari, maka semua anggota tubuhnya mengingati atau memberikan peringatan kepada lisan. Taqul, sambil berkata, ittaqillaha fina. Bertakwa hai kau. Jadi tangan kita, kaki kita, kemaluan, semua ini mata, bicara sama lisan. Bagaimana kita nggak tahu. Tapi Nabi sudah kasih bocorannya dalam hadis sahih ini. Semua akan berkata pada lisan, bertakwa kepada Allah, kepada kami. Fa innama nahnu bika. Karena sungguhnya kami ini bergantung dari perbuatanmu. Bermula dari kamu hai lisan. In istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus, kami lurus. Wa ini wajajta wajajna. Kalau kau sudah mulai menyimpang, kami pasti akan ikut semuanya. Hadits ini diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Juga hadits Abu Hurairah secara marfu. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak mau memperhatikannya. Enggak apa-apa gitu, anggap remeh ya. Yazillu biha finnari abada mimma baina masyriqi wal maghrib. Tapi dengan kata itu justru dia jatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Perhatikan Nabi SAW menyebutkan satu kalimat. Innal abda la yatakallamu bil kalimah. Satu kalimat. Perhatikan ancamannya. Kata Nabi SAW, seseorang bisa mengucapkan satu kalimat, dia tidak mau peduli. Nah, nggak apa-apalah, dianggap remeh gitu. Justru satu kalimat itu yang membuat dia dilempar dalam api neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Kalau itu satu kalimat, bagaimana dengan orang menyusun berita bohong yang sekian panjang gitu. Kemudian dua buah hadis yang terakhir yang diangkat oleh beliau riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dari hadis Bilal bin Harith radhiyallahu anhu, inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma kana yadhunnu an tabluga ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumin yalqah. Sesungguhnya seseorang bisa bicara dengan satu kalimat. Satu kalimat. Ya. Tapi mengundang ridho Allah. Di mana dia tidak mengira kalimat itu akan mencapai apa yang telah dicapainya. Kemudian Allah menetapkan keridhoannya bagi orang tersebut dengan kalimat yang satu itu sampai hari kiamat. Mungkin dia nasihatin orang agar orang jadi baik, orang mesti tobat segala macam. Akhirnya orang jadi baik dengan satu kalimat mungkin, bertakwalah kepada Allah, takutlah adab neraka, sholatlah sebelum nanti kamu nyesal dan misalnya katakan terus orang jadi tobat. Mungkin itu Allah buat catat dia dengan satu kalimat itu keridhaan Allah sampai hari kiamat, sampai dia nanti dibangkitkan. Lalu kata Nabi SAW sebaliknya, wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tabluga ma balagat yaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Dan seseorang bisa saja mengucapkan satu kalimat yang mengundang murkahnya Allah, kemudian dia tidak mau mempedulikan itu dan dia tidak menyangka mencapai pada hukuman yang telah dicapai,
Maka kemudian Allah menetapkan kemurkaannya dengan kalimat itu sampai nanti dia bertemu dengan Allah. Nah, ini bahaya sekali. Sebagai penutup teman-teman sekalian, hadis yang mulia juga, hadis riwayat Muslim nomor 2621. Ini tentang kata-kata yang dikeluarkan bukan masalah tidak ada manfaatnya, tapi memvonis langsung orang itu salah padahal tidak ada bukti, apalagi sampai mengkafirkan. Hadis Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu secara marfu'an rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada seseorang yang berkata demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman, man dalladhi yata'alla alayhi alla aghfiru li fulan. Siapa orang ini berani benar mengatakan menggunakan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak. Sesungguhnya ya, aku telah mengampuni si fulan dan aku telah menghancurkan amalmu. Seingat saya ini ada terjadi dua orang sahabat, pernah yang satu tuh buruk sekali amalnya, yang satu soleh. Tapi yang soleh selalu nasihatin, kau jangan begini, kau jangan begitu. Terakhir karena orang itu nggak mau dengar, lalu dia bilang, demi Allah kau tidak akan diampuni. Bahasa ini aja. Dia vonis, demi Allah kau tidak akan diampuni. Di saat itu turun sabda Nabi SAW ini. Ya, Nabi SAW sampaikan, Allah berfirman, Allah marah kepada orang tersebut. Kenapa dia berani vonis atas nama Allah tidak akan diampuni si fulan. Lalu Allah marah, Allah mengatakan, ketahuilah aku telah ampuni yang tadi dituduh tidak akan diampuni itu. Dan justru orang yang menuduh itu dengan lisannya dia ucapkan sembarangan kalimat, itu aku akan menghancurkan seluruh amal-amalmu. Ini bahaya sekali masalah lisan tersebut. Semoga Allah SWT menjaga kita. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaAllah setelah sholat sunnah nanti. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.